Kita mulai Pak Di. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar, yang terhormat staf ahli Bupati, asisten sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala instansi vertikal, kepala bahagian sekretariat daerah, para camat, lurah, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan malam ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap 1. Ramperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. 2. Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak. 3. Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Pulau Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan, perlu dijelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari Senin tanggal 23 November 2020 disepakati bahwa penentuan jadwal pelaksanaan rapat paripurna penetapan Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 diserahkan kepada pimpinan DPRD, termasuk Ramperda yang akan dibahas oleh Pansus 2 dan Pansus 3. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan malam ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 17 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Pulau Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut memenuhi quorum. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan malam ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 tentang Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Pulau Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. 3. Pernyataan kesimpulan DPRD. 4. Pembacaan keputusan DPRD. 5. Pendapat akhir Bupati terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak, Ramperda tentang perubahan peraturan daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. 6. Pembacaan doa 7 penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna Dewan malam ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 3 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah daerah oleh Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran. Kepada Sekretaris DPRD disilahkan dengan hormat. Laporan hasil pembahasan Ramperda tentang APBD tahun anggaran 2021. Pertama, dasar pembahasan. Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 900/289/Angka Romawi 11 /2020/BPKP-AD tanggal 20 November 2020 perihal permintaan waktu penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021. Kedua, pelaksanaan pembahasan. A. Rapat-rapat menindaklanjuti surat Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pembahasan, maka telah dilaksanakan rapat badan anggaran dan rapat pokja-pokja dengan mitranya masing-masing sesuai rekomendasi badan anggaran DPRD. B. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketiga, pendapat fraksi. Pendapat fraksi-fraksi DPR disampaikan secara tertulis dan kami rangkum dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar setelah memperhatikan dan mempelajari berbagai variabel terhadap rumusan Ramperda APBD tahun anggaran 2021, khususnya terhadap pengalokasian anggaran, maka kami fraksi Partai Golkar menilai telah menunjukkan porsi ideal dan proporsional untuk mendukung pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Selayar, serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di dalam menempatkan anggaran yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Juga fraksi Partai Golkar mengapresiasi terhadap pendapatan yang mengalami peningkatan, serta adanya komposisi perbandingan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang cukup ideal dalam pro rakyat. Oleh karena itu, diharapkan terciptanya optimalisasi dan realisasi anggaran secara tepat, sehingga fungsi dan peran APBD tahun anggaran 2021 sebagai rangkaian kebijakan anggaran untuk mengatasi permasalahan daerah dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. 2. Fraksi Gerindra terhadap Ramperda tentang APBD tahun anggaran 2021, fraksi Gerindra mengharapkan bahwa semoga dengan ditetapkannya APBD tahun anggaran 2021 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakat Kepulauan Selayar. Maka untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menerima dan menyetujui Ramperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berikutnya, fraksi Partai Amanat Nasional
Terkait Rampilda APBD, fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi semua unsur baik Pemda maupun anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Rampilda ini. Tentu saja fraksi Partai Amanat Nasional menaruh banyak harapan agar alokasi anggaran yang disepakati akan termanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini tentu saja demi masyarakat Kepulauan Selayar yang lebih maju. Melalui kesempatan ini, kami fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait Rampilda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Bangkit Sejahtera terhadap Rampilda tentang APBD tahun anggaran 2021, fraksi Bangkit Sejahtera berpendapat bahwa secara khusus semoga dengan ditetapkannya APBD tahun anggaran 2021 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakat Kepulauan Selayar. Maka untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Bersatu menerima dan menyetujui Rampilda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga dengan ditetapkannya Rampilda APBD tahun 2021, maka fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan anggaran sehingga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar berjalan dengan cepat, serta apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atas penghargaan TP AKD Award 2020 sebagai salah satu kabupaten yang berhasil mendorong percepatan akses keuangan daerah tahun 2020. Semoga bisa tetap dipertahankan. Keempat, kesimpulan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Selayar menyepakati dan menyetujui dengan uraian sebagai berikut. Pendapatan daerah 1.092.257.960.000 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah sebesar 87.072.440.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 986.166.240.000 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19.280.000 rupiah. Belanja daerah 1.111.284.733 rupiah. Pembiayaan neto 19.484.733 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan sebesar 21.084.884.733 rupiah. 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar 2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Badan Anggaran Maaf Patunduk SPD, Sekretaris Badan Anggaran Andi Aswar SH MH. Laporan hasil pembahasan Pansus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Kabupaten Layak Anak. Pertama, pendahuluan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan petunjuknya juala sehingga Pansus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan pada malam ini insyaallah siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, dasar pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 3 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang antara lain adalah rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang dibahas oleh Pansus 2 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Haji Andi Idris SOS, Wakil Ketua Detrandus Samsul Bahri, Sekretaris Muhammad Ardi SOS, Anggota 1 Haji Samsul Rijal SOS,
2. Sukri SIP, 3. Awiludin Esa, 4. Haji Onder. Ketiga, penjelasan singkat Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak. Rapat Dewan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Ramperda Kabupaten Layak Anak merupakan Ramperda inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Komisi 2, berangkat dari alasan bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari semua unsur, yaitu pemerintah, non-pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, yang masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa. Karena anak masih rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif, maka anak pada dasarnya juga harus dilindungi. Mereka masih mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Seluruh penyelenggara perlindungan anak jelas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat di bawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Terwujudnya sebuah kabupaten yang layak anak merupakan salah satu tujuan besar pembangunan daerah yang diharapkan pemerintah daerah dan didambakan oleh masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pun memiliki visi serupa, yaitu sebuah dunia yang memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan perempuan. Untuk itulah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengusung Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak melalui hak inisiatif Dewan, karena bagi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, anak layak mendapatkan hak-hak dasar mereka, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan partisipasi, yang tentunya kesemua itu harus ditunjang dengan landasan regulasi yang kuat dalam pelaksanaannya. Hak anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak perlindungan, hak mendapatkan identitas, hak status kebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan akses kesehatan, hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan kesetaraan, dan hak memiliki peran dalam pembangunan atau partisipasi. Dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing, pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, sekolah, keluarga, media, dan masyarakat wajib mengupayakan ruang-ruang bagi pemenuhan hak anak. Bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan kabupaten melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. Rapat Dewan yang kami hormati, ada pemuatan materi Ramperda terdiri dari 15 bab dan 49 pasal, di antaranya mengatur tentang sasaran dan kebijakan KLA, tugas dan tanggung jawab, penguatan kelembagaan, 5 klaster pemenuhan hak anak, hingga bentuk penghargaan terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Keempat, jalannya pembahasan. Mulai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, kami perlu sampaikan bahwa pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak telah dilaksanakan melalui tahapan dan proses pembahasan, yaitu mulai dari rapat intern, rapat kerja bersama pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pejabat yang wakili bupati, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bagian hukum sekretariat daerah, LSM Pemerhati Anak yang diwakili oleh LSM Iset Selayar, dan komunitas anak yang diwakili oleh Forum Anak Silajarat Tanah Doang. Selama proses pembahasan, Pansus II juga telah melaksanakan konsultasi dengan tenaga ahli dan unsur akademisi, serta minta masukan dan pengayaan materi dari daerah yang telah terbentuk Kabupaten Layak Anaknya. Dan terakhir, fasilitasi evaluasi Ramperda di Biro Hukum dan HAM Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu syarat wajib sebelum sebuah naskah Ramperda ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kelima, pendapat fraksi. 1. Fraksi Partai Golkar apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah menginisiasi lahirnya rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak, di mana Ramperda ini diharapkan mampu memberikan perlindungan anak terhadap bahaya penyalahgunaan media sosial, serta perlindungan anak terhadap etika dan didikan yang harus mereka terima untuk menghormati orang tua, guru, mencintai keluarga, dan mencintai bangsa dan negara, terkhusus perlindungan anak terhadap pendidikan selama tenggang waktu pandemik virus yang mengharuskan anak untuk menjalani pendidikan secara daring.
Oleh karenanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh kembang dan berprestasi sesuai harkat dan martabatnya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Olehnya itu, fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengharapkan agar perda ini nantinya dapat dijalankan secara sungguh-sungguh demi menjamin perlindungan terhadap generasi pelanjut yang kompetitif. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya pada DPRD Kabupaten Selayar karena telah mendorong Ramperda Kabupaten Layak Anak menjadi hak inisiatif DPRD. Setelah mencermati beberapa aspek dan mengkaji dari aspek kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang urgensi pengaturan Kabupaten Layak Anak serta proses perumusan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang dilakukan dengan cermat, partisipatif, melibatkan stakeholder hingga komunitas anak sebagai perwakilan anak yang menjadi objek daripada regulasi ini didasarkan pada kajian yang mendalam di bidang ilmu perundang-undangan dan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, fraksi Bangkit Sejahtera terhadap Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera menyetujui Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan harapan bahwa dengan ditetapkannya Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak, maka jaminan serta hak terpenuhinya pembinaan dan pengembangan hak anak di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dipenuhi, yaitu hak tumbuh kembang dan hak partisipasi secara wajar. Diperlukan kebijakan yang strategis untuk menciptakan rasa aman dan bersahabat serta mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah daerah berupa penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kesimpulan, setelah memperhatikan masing-masing pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat disimpulkan bahwa Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak bersyarat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penutup, demikian laporan hasil pembahasan Pansus 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Kabupaten Layak Anak dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Pada akhir laporan Pansus ini, kami mewakili seluruh anggota Pansus 2 menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD atas kepercayaan diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah, Ormas Pemerhati Anak, dan Forum Anak atas partisipasinya selama proses pembahasan, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses interaksi pembahasan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga dengan ditetapkannya Ramperda Kabupaten Layak Anak menjadi peraturan daerah, maka harapan kita agar penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bukan saja semata-mata menjadi tugas OPD terkait, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak menjadi Kabupaten Layak Anak. Benten 23 Desember 2020, pimpinan Pansus 2, Ketua Haji Andi Idris S.Sos, Sekretaris Muhammad Ardi S.Sos. Laporan hasil pembahasan terhadap Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah oleh Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertama, pendahuluan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan petunjuknya jualah sehingga pada malam ini Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
telah menyelesaikan tugasnya dalam membahas Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Kedua, dasar pelaksanaan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 8 Januari 2020 untuk pembahasan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang antara lain membahas Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan komposisi dan personale Pansus 3 sebagai berikut. Pengarah Dr. Haja Suryani, Wakil Ketua DPRD, Ketua Haja Asmawar, Wakil Ketua Andi Jamarung SO, Sekretaris M. Afandi SE, Anggota Haja Asnaina, Miswar Wahyudi Nasir Leha, HM Swari SC, Haji Andi Muslim SE, dan Sudirman. Ketiga, jalannya pembahasan. Proses pembahasan Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah telah dilaksanakan mulai rapat intern dan rapat kerja Pansus 3 bersama pemerintah daerah yang melibatkan PD Berdikari, PT Bangsul Selbar, PT BPR Pesisir, Tanah Doang, dan PD AM Selayar, konsultasi ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir melaksanakan evaluasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi syarat sebelum sebuah Ramperda ditetapkan menjadi peraturan daerah. Keempat, pendapat fraksi. 1. Fraksi Partai Golkar terhadap Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Fraksi Partai Golongan Karya memandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan, mengingat terdapat 3 diktum pasal yang harus disesuaikan dengan periodisasi 5 tahunan, dengan harapan ke depan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyetujui Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Fraksi Partai Gerindra berpendapat terhadap Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah, maka fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai Amanat Nasional, penyertaan modal usaha pemerintah. Fraksi Partai Amanat Nasional memandangnya sangat tepat dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat COVID-19. Oleh karena itu, dengan Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah, fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan pengelolaannya tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka membangkitkan kembali roda ekonomi daerah ke arah lebih maju. Melalui kesempatan ini, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pendapat fraksi terkait Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah, menyetujui Ramperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Bangkit Sejahtera terhadap Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah, maka fraksi Bangkit Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan ditetapkannya Ramperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha yang selama ini dilakukan PD Berdikari bisa lebih maju, tentunya dengan pengawasan seluruh lapisan masyarakat khususnya DPRD, agar kegiatan usaha berdikari dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar.
Kesimpulan, setelah mengamati dan meneliti pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Ramperda tersebut bersyarat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penutup, demikian laporan hasil pembahasan Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Benten 23 Desember 2020, pimpinan Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Haji Asmawar, Sekretaris M. Apandi SE. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya acara ketiga, yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk acara ini saya bertugas kembali. Apakah 1. Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. 2. Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak. 3. Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 13 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan rapat pada musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 November 2020 dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Desember 2020 memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021. Menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut. A. Pendapatan sebesar 1.092.257.960.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah 87.072.440.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 986.166.240.000 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19.019.280.000 rupiah. B. Belanja sebesar 1.111.302.800.000
Rp844.733. C. Pembiayaan neto sebesar Rp19.884.733 dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp21.884.733. 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 23 Desember 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketua Makpa Tunduk SPD cap tanda tangani. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 14 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya. Memperhatikan rapat pada musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 23 November 2020 serta rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Desember 2020 memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ke-1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui 2 buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah masing-masing. 1. Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak. 2. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 23 Desember 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketua Makpa Tunduk SPD cap ditandatangani. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati terhadap Ramperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, Ramperda Layak Anak dan Ramperda Penyertaan Modal. Kepada Bupati dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, saudara para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang saya hormati, saudara Ketua Pengadilan Negeri Selayar yang saya hormati, para staf ahli yang saya hormati, para asisten lingkup sekretariat daerah yang saya hormati, para kepala perangkat daerah yang saya hormati, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah yang saya hormati, para camat, serta segenap undangan dan hadirin yang saya muliakan. Mengawali kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada saat ini kita memperoleh nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka pengesahan 3 Ramperda Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pendapat akhir atas pengesahan 3 Ramperda Kabupaten Kepulauan Selayar.
Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan pendapat akhir atas pengesahan 3 Ramperda dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, khususnya mandatory spending untuk alokasi anggaran fungsi pendidikan, alokasi anggaran fungsi kesehatan, alokasi anggaran untuk infrastruktur yang berasal dari dana transfer umum, alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan alokasi anggaran untuk pengawasan telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, sehingga saya menghimbau agar setiap tahun anggaran hal tersebut dapat terus ditingkatkan. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan garis besar anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Dalam APBD tahun anggaran 2021, setelah melalui pembahasan bersama disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebanyak 1.092.257.960.000 rupiah. B. Belanja daerah. Dalam APBD tahun anggaran 2021, setelah melalui pembahasan bersama, disepakati belanja daerah sebanyak 1.111.384.443 rupiah. C. Pembiayaan. Dalam APBD tahun anggaran 2021, setelah melalui pembahasan bersama, disepakati pembiayaan neto sebanyak 19.044.884.733 rupiah. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati, ditetapkannya nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Kami berharap agar apa yang kita lakukan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja BUMD bagi BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, akan membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal atau saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian, penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis bagi pemerintah daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Melalui Raperda ini, pemerintah daerah akan mendapatkan legitimasi menyertakan modal pada BUMD atau badan usaha lainnya selama 5 tahun ke depan yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja BUMD atau badan usaha tersebut. Dengan adanya penyertaan modal tersebut, diharapkan selain meningkatkan pendapatan daerah, juga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. 3. Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak. Anak merupakan pewaris masa depan bangsa, sehingga diperlukan upaya komprehensif untuk mempersiapkannya dengan sedini mungkin menginisiasi pembangunan yang mengarah pada pengintegrasian konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan melibatkan forum anak untuk menjamin terpenuhnya hak anak. Salah satu bentuk pengintegrasian konsep hak anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan yaitu dengan mewujudkan kabupaten yang layak anak sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Melalui Ramperda Kabupaten Layak ini, pemerintah daerah berharap nantinya pemenuhan hak anak dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Untuk itu kami sampaikan pada prinsipnya, pemerintah daerah menerima Ramperda ini untuk ditetapkan menjadi perda, dan selanjutnya izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, terkhusus anggota Komisi 2
yang telah menginisiasi lahirnya Ramperda Kabupaten Layak Anak ini. Semoga ke depan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi kabupaten yang menghasilkan generasi penerus yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang saya hormati. Selama proses pembahasan sampai Ramperda ini menjadi perda, terdapat banyak saran dan pendapat yang disampaikan oleh anggota Pansus. Saran dan pendapat tersebut merupakan masukan yang sangat berarti dan akan menjadi catatan penting serta perhatian serius bagi kami agar kinerja eksekutif ke depan menjadi lebih baik. Para OPD yang saya hormati, tentu dengan disahkannya APBD pokok 2021 pada malam hari ini, tentu kita harus belajar daripada pengalaman anggaran tahun 2020 kemarin, di mana karena keterlambatan daripada OPD di dalam bergerak, sehingga banyak dana ini akhirnya kembali kena refocusing. Dan tidak ada perbedaan kondisi negara kita pada tahun 2000 dan 2021, 2020-2021 karena masalah COVID ini masih mengancam. Ya. Sehingga saya menghimbau agar pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kita semua, betul-betul dipersiapkan sejak awal, karena tidak ada gunanya APBD yang telah kita sahkan ini yang telah diketahui informasinya oleh masyarakat, tetapi tidak mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Akhir kata, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bupati Kepulauan Selayar disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan doa. Kepada pembaca doa disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sejenak mari sucikan hati kita, menundukkan kepala dan mengampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan mu'afi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li zalalika azim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Mu pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka menyampaikan pendapat akhir Bupati terhadap Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2021, Ramperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah, Ramperda tentang Kabupaten Layak Anak. Ya Allah yang alim, Tuhan yang maha mengetahui,
seluruh aparatur negara dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tiada dalih dan kekuatan yang kami miliki kecuali dalih dan kekuatan yang Engkau berikan. Anugerahilah kami kekuatan untuk terus beramal dan mengisi kesempatan hidup kami dengan kehidupan yang bermanfaat yang disaksikan oleh Rasul dan oleh segenap orang-orang yang beriman. Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah kami jalan menuju rahmat dan keridaan, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah yang memilikinya dengan sebaik-baiknya, ketika diberi jabatan yang menjalankannya sebagai bagian daripada, ketika merasakan kebahagiaan lidang bangsa dengan syukur, dan saat menghadapi cobaan itu justru menjadi pengikat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi agar semakin mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang berilmu dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa serta kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap Engkaulah satu-satunya akan mendengarkan setiap keluhan keluh kesah kami, dan hanya kepada Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca doa disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerjasama yang dibangun selama proses pembahasan berlangsung sampai selesainya penetapan pada malam ini. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati dan segenap undangan atas perhatian dan kehadirannya mengikuti rapat paripurna Dewan malam ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan malam ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.